semuanya, selamat pagi. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang materi baru ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu kata depan yang lebih dikenal dengan preposisi dan imbuhan yang lebih dikenal dengan nama afiksasi. Ini merupakan kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi seperti layaknya majas ya. Oke, kita langsung saja lihat apa itu kata depan. Nah, kata depan ini adalah kata yang biasanya terdapat di depan nomina. Nah, kalian pasti udah tahu dong apa itu nomina. Kita udah pernah belajar loh. Apa itu? Ayo, apa? Ya, benar sekali. Nomina itu adalah kata benda ya. Jadi, contoh kata depan yang biasanya digunakan dalam teks deskripsi itu ada di, ke, dari, pada, kepada, dan daripada. Sebenarnya untuk preposisi itu ada banyak, cuma untuk kelas 1, kelas 7 maksud Ibu, kita cukup belajar yang ini aja dulu. Nah, contohnya, kita lihat contoh penggunaan di dalam kalimat. Nah, yang pertama, aku lahir di Medan. Nah, di sini ditulis terpisah dengan kata Medan. Kemudian ayah akan berangkat ke rumah sakit. Nah, di sini kenapa nggak kapital? Medan kok kapital? Rumah sakit di bawah sini kok kapital? Itu karena rumah sakitnya nggak ada keterangan nama rumah sakit tersebut. Misalnya kalau misalkan ayah akan berangkat ke rumah sakit Pertamedika. Nah, misalnya itu kan berarti di situ ada kapital, L-nya kapital, S-nya kapital, kemudian P Pertamedikanya kapital gitu. Kemudian pantai Lampu berasal dari Aceh. Kemudian ada kalimat selanjutnya, pada satu malam itu aku merasa sendiri. Kemudian surat ini akan kuberikan kepada seseorang. Kepada di sini kenapa disorangkan? Karena memang ketentuannya sudah seperti itu. Kemudian aku merasa lebih bodoh daripada adikku. Ini adalah fungsi kata depan menyatakan perbandingan ya, bahwa kita merasa lebih bodoh daripada adikku itu. Oke, next. Jadi fungsi, ini ada fungsi kata depan itu ada beberapa seperti yang sudah Ibu tulis di sini. Kalian bisa lihat sendiri, bisa baca sendiri. Ini adalah fungsinya. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke afiksasi. Tadi kata depan ini udah afiksasi. Ini beda ya, nggak serangkai dengan si kata depan. Jadi ini bedanya. Jadi afiksasi itu adalah salah satu bentuk terikat yang dapat ditambahkan pada awal, akhir maupun tengah kata. Nah, jadi kalau si afiksasi ini adalah dia bentuk terikat, artinya dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada kata dasar yang mengikutinya. Kalau misalkan dia cuma berdiri sendiri, dia nggak ada maknanya. Nah, contoh, ada prefix. Nah, kalau misalkan ditambah pada awal, namanya awalan, yaitu prefix, yaitu meliputi ber, di, ke, se, me. Kenapa dalam me ini ada Ibu buat dalam kurung men? Karena si me ini dia bisa berubah menjadi apa aja. Misalnya gini, kalau misalkan dia ketemu dengan huruf B, ini jadi membaca. Nah, untuk penjelasan itu ada nanti di slide selanjutnya ya. Pokoknya, kalau misalkan si me ini, kenapa ada dalam kurung men, dia bisa berubah sesuai dengan kata dasar yang mengikutinya. Kemudian ada pe juga sifatnya kayak men ini, pen. Dia juga bisa berubah. Nanti bisa berubah menjadi peng, bisa berubah menjadi peng, bisa berubah menjadi pengah. Tergantung kata yang diikuti nanti. Kemudian ada per, ada ter. Selanjutnya sufik, ada akhiran. Sufik itu berarti akhiran. Berarti ditambahkan di akhir kata. Yaitu seperti i, an, kan, nya. Jadi kalau misalkan Ibu buat stripnya sebelumnya kayak gini, ini strip dulu baru i, itu artinya dia kata dasar dulu baru akhiran. Sedangkan kalau awalan ini misalnya ber, kemudian strip, berarti dia ber dulu baru ditambah dengan kata dasar gitu ya. Oke. Selanjutnya kita infix. Nah, infix ini sisipan. Dia tuh berada di tengah-tengah kata. Nah, contohnya ada nanti di slide selanjutnya. Kemudian konflik. Konflik ini adalah gabungan ya. Seperti beran, kean, dan beran. Oke, kita lihat contohnya ya. Oke. Untuk contoh ber. Nah, ber tambah kata dasar
santai, jadi bersantai. Kemudian tambah canda, ini canda ini kata dasar ya, jadinya bercanda. Tambah kata dasar ajar, jadi belajar. Oke, untuk pengecualian kata ajar ini menjadi bel ya, karena memang ini kasus dalam bahasa Indonesia sampai saat ini belum bisa dipecahkan. Cuma kita cukup menghafal aja bahwa kalau misalkan tambah ajar itu jadi belajar, itu yang benar ya, bukan berajar ya. Oke. Kemudian tambah kata makan menjadi dimakan, ditambah baca menjadi dibaca. Kemudian ada ke. Nah, kalau untuk ke ini dia cuma untuk menyatakan jumlah, misalnya ke 1, ke 2, ke 3, tapi dia cuma melekat pada kata dasar yang 3 ini aja. Ada tua, ada kasih, ada kehendak. Selebihnya dia tidak. Maksudnya dia tidak terdapat dalam kata yang lain. Cuma ini aja, kalian bisa hafal. Yaitu ketua menjadi ke tambah tua jadi ketua, ke tambah kasih menjadi kekasih, kemudian ke tambah kehendak menjadi kehendak. Jadi selain dari 3 kata ini, selain dari kata penjumlahan yang seperti ke 1 ini, dia tidak melekat pada kata dasar apapun. Ya, itu bisa diingat baik-baik. Oke? Oke, selanjutnya ada tambah budak jadi perbudak. Kemudian tambah daya menjadi perdaya, tambah kecil menjadi perkecil. Kemudian juga seperti itu. Kalau untuk kata dasar yang memiliki awalan itu biasanya terjadi pada kalimat jenis kalimat pasif. Kalian pasti tahu dong apa itu kalimat pasif, ya kan? Kalau kalimat aktif itu ditandai dengan membaca. Misalnya kalau misalkan kalimat pasif itu terbaca. Misalnya saya membaca buku terbaca oleh saya, itu adalah kalimat pasif. Nah, oke. Ini melekat pada kata seperti contohnya ini bukan tersanding ya, tapi tersandung. Ini kesalahan Ibu, agak ada tipe ya di sini ya. Ingat aja. Ini ada tipe sedikit, bukan tersanding ya, tapi tersandung. Oke, tandai kayak gini. Kemudian terinjak, kemudian terminum, dan untuk awalan itu ada seekor, tambah ekor dari seekor, kemudian setangkai, kemudian selembar. Oke, kita next. Yaps, oke. Nah, ini ya Ibu bilang ya, kenapa itu bisa berubah menjadi bisa berubah menjadi apalagi ya, menjadi kemudian coba kita lihat nih. Nah, contoh pertama itu bentuk berubah menjadi meng apabila bertemu kata berfonem awal. Maksudnya kata berfonem awal ini adalah kata yang memiliki huruf pertama itu, kata dasarnya itu seperti huruf vokal ini ya, a, i, u, e, o. Jadi kalau misalkan ada kata dasar yang awalannya seperti huruf vokal ini, maka dia ini menjadi meng seperti ini ya. Menjadi meng ini. Oke. Kemudian contohnya erti. Tambah arti jadinya mengerti. Atau ada contoh lain misalnya apa ya? Hukum. Oke, misalnya H ini ya kita pakai ya. Kalau misalkan tambah menjadi menghukum. Oke, bisa ya dipahami ya. Selanjutnya, bentuk berubah menjadi apabila bertemu kata berfonem awal B, P, F, dan V. Kemudian fonem P luluh. Nanti untuk menjelaskan fonem P ini adalah fonem yang memiliki kata dasar itu kata berawal dengan huruf P. Misalnya potong menjadi memotong. Jadi luluh nggak ada mempotong, tapi memotong. Makanya dikatakan luluh ya. Kemudian contohnya ini ada tambah bagi menjadi membagi. Karena dia diawali dengan huruf B. Oke, ini tanda ya. Oke, selanjutnya bentuk berubah menjadi apabila bertemu kata berfonem awal D, T, C, J, S, Y. Kemudian fonem T luluh ya. Sama seperti fonem P tadi, luluh juga. Oke.
Contoh katanya adalah duga, misalnya men tambah duga jadi menduga. Oke, ya, Ibu tandain. Oke, selanjutnya bentuk men berubah menjadi menye apabila bertemu kata berfonem awal S. Nah, contohnya adalah menserah, bukan menserah tapi menyerah. Ini S ini luluh juga karena dia bagian dari KPTS ya. Kemudian bentuk men berubah menjadi me. Nah, berubah menjadi me ini apabila dia bertemu dengan kata dasar yang memiliki huruf pertamanya itu L, R, Y, W, nge, M, N, dan nyah. Contohnya seperti nyanyi, jadinya menyanyi. Atau bisa contoh lain, apa ya, misalnya lari, jadinya melari. Atau melukis. Nah, misalnya kata L ini kan, L ini huruf pertamanya kata dasarnya lukis, menjadi melukis. Oke ya, ini. Nah, selanjutnya bentuk men berubah menjadi menge apabila bertemu kata bersuku satu. Kalian tahu kan apa itu suku? Suku itu misalnya sekali baca, seperti kata lap. Lap kan suku satu ini. Bor, suku satu juga. Tik, suku satu juga. Jadi dia menjadinya mengelap, mengebor, mengetik. Jadi seperti itu ya. Oke. Oke, nah ini ada catatan yang Ibu mau jelaskan sedikit. Yang dikatakan luluh adalah setiap kata dasar yang berawalan atau memiliki konsonan KPTS. Contohnya seperti kerja, potong, tari, sapu. Nah, kalau misalkan kata tersebut dibubuhi apa tadi ya? Prefix men, dia jadi mengerjakan, bukan mengkerjakan. Atau mempotong, bukan mempotong tapi memotong. Kemudian menari, bukan mentari ya. Menyapu, bukan mensapu. Jadi itu namanya luluh. Artinya kata K, P, T, S ini, oke, Ibu ulang, K, P, T, S ini hilang. Hilang itu artinya luluh. Luluh kalau misalkan bahasa Indonesia itu, orang bahasa Indonesia bilangnya luluh, padahal hilang. Oke. Kecuali, nah ini ada kecualinya, diingat baik-baik ya. Kecuali kata dasar yang memiliki konsonan rangkap. Apa konsonan rangkap? Artinya ada dua konsonan di situ. Ya, contohnya ini juga dibubuhkan ya, Ibu gak tipe, dibubuhkan, ketinggalan H. Tolong ditambah sendiri nanti di catatan. Jadi contoh kata konsonan rangkap itu seperti KR. Kan KPTS ini juga berawal dengan huruf K, S, T, P atau KPTS ya kan. Cuma dia ada kata konsonan lain. Berarti konsonan rangkap nih namanya. Jadi kalau untuk jenis konsonan rangkap seperti ini, KR, SP, TR, PR. Nah, ini kalau misalkan dibubuhi prefix men, dia tidak akan luluh, dia tetap ditulis seperti ini: mengkreditkan, mensponsori, mentraktir, memprogram ya, nggak luluh, tetap ditulis P-nya, ditulis T-nya, ditulis S-nya, K-nya juga ditulis, itu maksudnya. Oke. Nah, kita ke infix. Oke. Jadi infix itu adalah apa tadi Ibu bilang infix? Ya, benar sekali. Sisipan. Nah, contohnya seperti seruling. Suling tambah R jadi seruling. Nah, yang merah ini berarti di sini tersisip dia. Dia tersisip di tengah kata-kata dasar. Kemudian tunjuk jadi telunjuk. Nah, dia tersisip di sini si L ini. Kemudian getar tambah menjadi gemetar, di sini dia tersisip. Atau ada kata lain, kuning menjadi kemuning. Nah, seperti itu ya. Sabut jadi serabut, gigi jadi gerigi. Nah, itu nanti kalian bisa tambah-tambahin contoh sendiri ya. Kemudian sufiks. Sufiks itu artinya akhiran. Nah,
Berarti dia berada di setelah kata dasar. Jadi dia kata dasar dulu, baru kemudian ditambahi dengan akhiran ini. Tembak jadi tembaki, luka jadi lukai, kemudian darat jadi daratan, kemudian hukum jadi hukuman, kemudian kan, beli tambahkan jadi belikan, bukti tambahkan jadi buktikan. Ini juga banyak sekali contohnya ya. Kemudian nya, selama tambahnya jadi selamanya, atau harus tambahnya jadi harusnya. Kemudian konflik yaitu gabungan ke an, seperti contoh kesatuan. Nah, kata dasarnya di tengah-tengah. Kerukunan, kata dasarnya juga di tengah-tengah nih, rukun di tengah-tengah. Kemudian perdagangan, dagang, kata dasarnya di tengah-tengah. Perbaikan, baik, kata dasarnya juga di tengah-tengah. Beran, bersalaman, ini kata dasarnya juga di tengah, dan bermaafan juga kata dasarnya di tengah-tengah. Oke ya. Bagaimana semuanya? Apakah bisa dipahami materi hari ini? Semoga bisa ya. Baiklah, tanpa banyak basa-basi lagi, silahkan materi ini dicatat di buku catatan. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau kurang jelas penjelasan ibu, kalian boleh tanyakan ya. Oke, baiklah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.